Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi suwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masyir. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Saudara-saudaraku yang budiman, yang saya hormati, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit, semoga Allah segera menyembuhkannya dan menurunkan rahmat dan barakahnya beserta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada episode yang pertama sudah saya sampaikan kata pengantar dan pendahuluan. Nah, sekarang pada episode yang kedua dan ketiga dan selanjutnya, kita akan langsung kepada isi. Sebelumnya, kita mampir dulu di sebuah ayat, yaitu surat 45 ayat 20, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Ini Al-Quran, pedoman bagi umat manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, ini bukan untuk Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Inilah ilmu-ilmu yang didapatkan oleh para ilmuwan. Akan tetapi mereka bukan berpedoman kepada Al-Quran. Nah, sekarang kita sebelum mengetahui atau membahas bagaimana penciptaan manusia dan makhluk hidup dan selanjutnya, kita diberi petunjuk oleh Allah. Surat ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin nas aksara nasa la ya'lamun. Yang artinya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Untuk selanjutnya, saya akan membaca ayat-ayat langsung dan beserta terjemahannya. Karena ayat-ayat dalam buku ini banyak sekali. Saya tidak sempat untuk menghafalnya lebih dulu, untuk menjadi hafiz lebih dulu. Karena kalau saya jadi hafiz lebih dulu, tidak akan selesai buku ini, tebal sekali. Jadi dalam hal penciptaan, kita diarahkan oleh Allah untuk membahas dan menggali bagaimana penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi yang belum kita ketahui bagaimana, seperti apa. Seperti yang saya terangkan di
bab pertama. Maka oleh karena itu, sekarang kita langsung kepada ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan apa yang dikatakan langit dan apa yang dikatakan bumi dan apa yang dikatakan langit dan bumi agar lebih jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wallahu ja'ala lakumul arda bisatan." Surat 71 ayat 19. Dan Allah menciptakan untukmu, untuk kamu, bumi sebagai hamparan. Arti hamparan di sini wadah. Maksudnya wadah kehidupan, tempat kehidupan makhluk hidup. Diputuskan oleh Allah bumi sebagai hamparan atau tempat hidup makhluk hidup. Selanjutnya, Allah berfirman berturut-turut dijelaskan secara terperinci. Surat 78 ayat 6 sampai ayat 16. Ayat per ayat diterangkan dengan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mahidan. Surat 78 ayat 6. Bukankah kami sudah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Ayat 7. Wal jibala autadan. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Ayat 8. Wa khalaqnakum azwajan. Dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Ayat 9, wa ja'alna naumakum subatan. Dan menjadikan kami tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna laili libasan. Dan menjadikan kami malam sebagai pakaian. Maksudnya tertutup. Nah, waja'alna nahara ma'asyan. Dan menjadikan kami siang untuk penghidupan. Bukankah seperti itu yang kita alami di bumi ini? Di dalam kehidupan kita di bumi ini. Hidup berpasang-pasangan. Ada gunung-gunung. Tidur sebagai istirahat. Malam sebagai pakaian, maksudnya tertutup, tidak kelihatan. Dan siang untuk penghidupan. Itulah yang kita alami di bumi ini. Itulah tempat kehidupan atau yang dimaksudkan wadah atau hamparan. Ayat 12. Wabanaina fawqakum sab'an shidadan. Artinya, dan membina kami atas kamu 7 buah yang kokoh. Maksudnya seperti yang kita alami di bumi ini yang dijelaskan oleh ayat-ayat di atas. Yang seperti itu. Yang seperti kita alami itu. 7 buah yang kokoh. Allah membina 7 buah yang kokoh. Ayat 13. Waja'alna syirajan wahajan. Dan menjadikan kami matahari yang amat terang. Berarti 7 buah bumi. Tempat kehidupan. Yang sebagai hamparan bagi kamu. Arti kamu, kita-kita makhluk hidup. Berarti di sana juga ada yang kita-kita makhluk hidup. Begitu. 7 buah bumi tersebut diterangi oleh matahari yang amat terang. Kalau kita bawa ke dalam bahasa ilmu pengetahuan,
satu matahari diorbit oleh 7 bumi. Begitu. Demikian Allah menerangkan dengan terperinci. Setiap bumi yaitu hamparan. Ayat 14. Wa anzalna minal mu'risati ma'an sajjajan. Dan menurunkan kami dari awan air yang amat tercurah. Yang banyak tercurah. Artinya, sesudah matahari menyinari di orbit dan matahari menyinari bumi-bumi tersebut, maka akan menjadikan penguapan bagi setiap bumi sampai ke awan, menjadi awan dan turun sebagai hujan. Itu yang dikatakan air yang tercurah. Ayat 15, linakhrija bihi habbang wa nabatan, supaya tumbuh dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Berarti setiap bumi-bumi tersebut begitu. Yang dikatakan sebagai hamparan tadi. Menumbuhkan biji-bijian sesudah disirami oleh hujan. Dan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya sayur-sayuran dan lain-lain dan lain-lain. Ayat 16. Wajannatin alfafan, dan kebun-kebun yang lebat. Ya, termasuk hutan belantara, itu juga yang dimaksudkan. Hasil daripada hujan disinari, penguapan, hujan lagi, penguapan, hujan lagi, dan seterusnya. Maka terjadilah kesuburan. Demikian yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, itulah langit, matahari, dan bumi-bumi. Dan di lain ayat Allah menyampaikan, surat 31 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya antumad dabikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa ambatasna fiha min kulli zaujin karim. Artinya, Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, yang kamu melihatnya, dan meletakkan pada bumi gunung-gunung agar tidak menggoyangkan kamu, dan mengembang biakkan padanya dari segala jenis makhluk melata, dan menurunkan kami dari langit air, maka menumbuhkan kami padanya dari segala pasangan yang baik, yaitu tumbuh-tumbuhan dan kehidupan makhluk melata. Demikian yang dikatakan langit dan bumi. Karena dikatakan oleh Allah Allah yang menciptakan langit. Arti langit di sini samawati dalam bahasa Arabnya. Nah, itulah yang dikatakan langit dan bumi. Bumi tempat kehidupan, dan langit matahari bersama bumi-buminya. Itu yang dikatakan langit dan bumi. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang belum mengerti dengan apa yang saya sampaikan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Selamat bertemu dengan episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.